Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau, dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hari-hari belakangan ini, bulan-bulan ke depan, mungkin tahun-tahun ke depan, kita akan disuguhkan dengan suasana memanasnya kontestasi pemilihan calon kepala pemerintahan atau kepala daerah di negeri ini, Indonesia ini. Setiap calon itu tentu saja akan mencitrakan dirinya sebaik-baiknya untuk kita pilih. Mereka tentu saja melakukan berbagai upaya untuk membuat kita tertarik memilih mereka. Kita akan jadi target dan sasaran bagi mereka agar mereka kita pilih. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sedikit tentang siapa pemimpin yang mesti kita pilih dalam ajaran Islam. Masalah pemimpin dalam Islam ini masalah penting. Di dalam ayat Al-Quran ada beberapa tempat disebutkan, dibicarakan tentang siapa dan bagaimana atau siapa yang boleh kita pilih menjadi pemimpin. Di dalam surat An-Nisa ayat 144 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu pilih, jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, bukan orang-orang mukmin. Aturiduna, apakah kamu ingin antaj'alu lillah, untuk membuat Allah, menjadikan bagi Allah sultanan mubina, alasan yang nyata untuk menyiksamu. Itu salah satu ayat yang dijadikan sebagai pedoman untuk memilih dalam Al-Quran dan beberapa ayat yang lain. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayatkan oleh Abu Hurairah, iza kana salasatum fi safarin, kalau kamu bertiga dalam satu perjalanan, kamu kalau berjalan bertiga orang, fal yu'ammiru ahadahum, hendaklah di antara mereka bertiga ini memilih salah satu amir di antara mereka, memilih pemimpin di antara mereka. Bertiga saja Rasulullah SAW meminta kita memilih pemimpin. Pemimpin dalam Islam penting. Besok di hari kiamat ada 7 kelompok manusia
yang Allah beri perlindungan. Salah satu dari kelompok manusia yang Allah akan lindung itu adalah pemimpin yang adil. Bisa saja pemimpin yang adil ini kurang solatnya, kurang solat sunatnya, kurang puasa sunatnya, kurang baca Al-Qur'annya, tapi karena dia menjadi pemimpin yang adil, Allah nanti akan lindungi di hari kiamat. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memilih pemimpin ini penting. Itulah sebabnya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa kita dilarang untuk golput. Kita semua wajib memilih pemimpin yang terbaik bagi negeri ini. Pertanyaannya, bagaimana panduan memilih pemimpin ini? Pada khutbah yang singkat ini, khatib ingin menjadikan pidato Abu Bakar As-Siddiq untuk memilih pemimpin bagi kita bersama. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terbaik Rasulullah SAW. Ia yang menemani Rasulullah dalam keadaan duka, apalagi tentunya dalam keadaan suka. Ia yang menemani dan mempersembahkan jiwanya untuk teman terbaiknya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Ketika ia terpilih menjadi khalifah itu, ia berpidato. Apa katanya? Ayuhan nas, wahai manusia, kata Abu Bakar As-Siddiq, fa inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Abu Bakar mengatakan, aku telah ditunjuk oleh kalian menjadi pemimpin di antara kalian. Walastu, tapi aku, kata Abu Bakar As-Siddiq, lastu bi khairikum, aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Meskipun semua sahabat-sahabat mengatakan bahwa yang paling pantas menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq karena ia yang terbaik, tapi ketika ia berpidato, Abu Bakar As-Siddiq tidak menyebut dirinya sebagai orang yang terbaik. Dan memang faktanya bukan Abu Bakar As-Siddiq terbaik segala-galanya. Sahabat yang paling berani bukan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang fisiknya kuat bukan Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Yang pintar bukan Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib. Yang kaya raya dan banyak hartanya, ada Utsman bin Affan. Dan Abu Bakar As-Siddiq dalam pidatonya mengakui bukanlah dirinya yang terbaik. Kalau ada sekarang calon-calon pemimpin yang suka menyalah-nyalahkan orang lain dan mengagung-agungkan dirinya dan ialah yang terbaik, maka tentu saja ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia bukan menjadi panduan dan pedoman bagi kita untuk kita pilih. Pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang tetap merendahkan hatinya di hadapan rakyatnya atau umatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ia memulai pidatonya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyambung pidatonya, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu fakawimuni. Kalau aku berbuat baik, kata Abu Bakar As-Siddiq, bantu aku, bantu saya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wa in asa'tu, kalau aku berbuat jahat, pakawimuni, luruskan aku, benarkan aku, luruskan apa yang aku lakukan salah itu. Jangan biarkan aku berbuat salah, luruskan. Tapi kalau aku benar, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku berbuat baik, bantu aku. Karena Abu Bakar As-Siddiq menyadari sepenuhnya, pertama, untuk berbuat kebaikan itu ia tidak bisa sendiri, ia perlu bantuan orang lain. Kita tidak bisa sendiri, tidak bisa one man show, itu tak bisa. Kita perlu orang lain untuk melakukan kebaikan, dan tak ada pemimpin yang bisa melakukannya sendirian. Abu Bakar As-Siddiq juga mengakui bahwa ia bisa saja salah. Orang yang diakui kebaikannya, yang tak mungkin melakukan kesalahan, dan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq masih membuka diri bahwa ia bisa saja salah
ketika ia diberi kekuasaan itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq meminta umatnya, penduduknya, rakyatnya untuk meluruskannya kalau ia salah melakukannya. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Abu Bakar melanjutkan pidatonya. As-siddiqu amanah wal kazibu khianah. Jujur itu, kata Abu Bakar, adalah amanah, wal kazibu khianah. Bohong itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, dusta itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, amanah, menjadi amanah bagi saya tentunya. Ia akan menetapkan dirinya dan mewajibkan dirinya untuk jujur dalam kepemimpinannya. Wal kazibu khianah, dan berbohong itu adalah sebuah pengkhianatan. Jadi kalau ada pemimpin suka bohong, maka sesungguhnya, kata Abu Bakar, itu adalah pengkhianatan atas pemimpinan yang diberikannya. Mudah-mudahan negeri ini dilindungi oleh Allah dari pemimpin yang suka berbohong, dan mudah-mudahan nanti negeri ini diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang jujur, karena jujur itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, adalah sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, dan kebohongan itu adalah sebuah pengkhianatan. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wadda'ifu minkum qawiyyun indi hatta uziha alaihi illatahu insyaallah." Orang yang lemah, kata Abu Bakar As-Siddiq, di hadapanku adalah orang yang kuat, hingga aku akan tunaikan seluruh masalah-masalahnya. Aku akan selesaikan seluruh kesulitannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq memandang orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang terhormat, yang akan ia selesaikan semua masalahnya. Wal qawiyyu fikum, kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kuat di antara kamu, yang terhormat di antara kamu. Dhaifun indi, kata Abu Bakar, di hadapanku itu kecil, orang kuat itu di hadapanku lemah. Hatta ahuza, hingga, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku ambil darinya al-haqqa, hak-hak orang lain yang ia ambil, insyaallah, insyaallah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan pemimpin yang kita pilih nanti adalah pemimpin yang bisa membuat keadilan di negeri ini, bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti yang kita rasakan mungkin dalam hidup-hidup kita ini. Bagi Abu Bakar, orang kuat itu lemah di hadapannya, dan orang yang lemah, yang terzalimi, yang teraniaya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, bagi Abu Bakar adalah orang-orang yang kuat, yang terhormat, yang akan diselesaikan dan dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq melepaskan masalah-masalahnya. Dan orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang-orang bangsawan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada artinya kalau ia berbuat zalim. Orang kuat itu lemah di depan Abu Bakar kalau ia berbuat kezaliman dan kejahatan. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Abu Bakar melanjutkan kata-katanya, la yad'u qaumun, jangan, kata Abu Bakar As-Siddiq, satu bangsa, satu kaum meninggalkan al-jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bizzulli. Kalau ada satu kaum yang meninggalkan semangat jihad, Allah pasti akan menimpakan kaum itu kehinaan. Kalau ada orang merendahkan harga diri bapak, melecehkan istri bapak, melecehkan keluarga bapak, melecehkan agama bapak, lalu tak muncul sama sekali niat bapak, semangat bapak untuk membela itu, membela diri bapak, membela kehormatan keluarga bapak, bapak cengengesan saja, bapak tertawa dan diam saja, tak ada jihad sama sekali untuk membela kehormatan itu, maka, kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah akan berikan kehinaan bagi bapak. Maka wajib bagi kita, kata Abu Bakar As-Siddiq, menanamkan semangat jihad dalam diri kita.
Jihad bukan berarti lalu membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan. Membela kehormatan diri kita, membela harta yang dicuri orang pun, itu juga bagian dari jihad kita untuk membela harga diri kita. Kalau ada orang masuk ke rumah kita lalu dia merampok harta bapak, maka bapak harus mempertahankan harta bapak itu, karena itu bagian dari jihad. Apalagi kalau yang dirampoknya adalah kehormatan diri bapak, harga diri bapak, lalu bapak diam saja, maka kata Abu Bakar, Allah akan berikan kehinaan bagi diri bapak dan tentu saja negeri ini. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di akhir pidatonya Abu Bakar As-Siddiq menutupnya, ati'uni, kata Abu Bakar, taati aku, ma ata'tullaha wa rasulah, selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'iza asaitu, kalau aku durhaka kepada Allah, kalau aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'ali, tidak ada kewajiban kamu untuk mentaatiku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menggantungkan seluruh kepemimpinannya atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang harus kita pilih nanti itu mesti adalah pemimpin yang mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah sebabnya di banyak-banyak ayat disebutkan bahwa pemimpin yang kita pilih itu mesti pemimpin yang seiman dengan kita. Ini bukan politik identitas, tapi kewajiban kita untuk memilih pemimpin yang seiman dengan kita. La tattakhizu, kata Allah, jangan kamu ambil, jangan kamu pilih, jangan kamu jadikan al-kafirina, orang-orang kafir, auliya min dunil mu'minin, menjadi wali bagi kamu, bukan orang-orang mukmin. Aturiduna, apakah kamu ingin, kata Allah, Allah akan jadikan itu sebagai alasan bagi Allah untuk menyiksamu. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ke depan ini akan lahir bagi kita di negeri ini pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang sudah dicontohkan oleh khalifah-khalifah terbaik sebelumnya. Dan tentu saja bila kita mendapatkan pemimpin yang terbaik, negeri ini akan menjadi negeri yang aman, sejahtera, memakmurkan kita semua. Keadilan tentu tegak di atas kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal islam al muslimin, Allahumma a'izal islam al muslimin, Allahumma a'izal islam al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.